Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dan zaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam, langsung banyak yang nyambung. Pada video kita kali ini, teman-teman, kita akan kembali menyimak sebuah bukti bahwa Zuma itu hanya bisa mengaji dan tidak tahu sama sekali apa yang ia baca, teman-teman. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan saudara-saudara muslim saya untuk selalu mengingat perkataan Quraisy Shihab bahwa jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Pilihlah ustadz yang benar, ustadz yang toleran, ustadz yang mengajarkan kebenaran yang diambil dari kitab suci, bukan hasil dongeng dan cocokmologi seperti Zuma. Terlebih Ustadz Quraisy Shihab mengatakan bahwa jangan memilih ustadz yang suka mencaci maki. Begitu kata Ustadz Quraisy Shihab. Jadi saudara-saudara muslimku, sadarlah dan berpikirlah bahwa Zuma sebenarnya tidak layak disebut ustadz, apalagi menyebutnya sebagai gurunda, yang adalah seorang yang sepertinya mempunyai ilmu, mempunyai dalil dan ahli dalam kitab suci yang dipercayainya. Kita balik lagi kepada perkataan Quraisy Shihab itu, teman-teman, bahwa benar ustadz model Zuma ini adalah orang yang tidak layak sebenarnya diberikan panggung dan tidak layak disebut sebagai ustadz, teman-teman. Karena orang-orang ini hanya layak dikatakan sebagai orang yang BODOH. Karena apa, teman-teman? Karena Zuma sendiri sudah mencoreng nama Islam atau sudah menampar wajah Islam, teman-teman. Mari kita dengarkan apa kata Quraisy Shihab dalam sebuah artikel yang saya temukan dan akan saya bacakan untuk teman-teman. Mari kita dengar. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi
Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Tempat tidurnya tempat tidur manusia, tempat tinggalnya tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ratusan orang makan, dan seterusnya. Nah, hal itulah kemudian yang menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi apa pernyataan Yesus tentang yang dia miliki semua, pekerjaan yang dimiliki semua? Coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang dia perhadapkan, yang dia perlihatkan, yang dia pertontonkan, yang dia praktekkan kepada Bani Israel, ternyata kesemua itu adalah rentetan mujizat yang membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana? Oke, Zulkifli, memang dari dulu ya, kalau misalnya diskusi itu cuman hanya modal suara kenceng doang. Fokus kamu pasti hanya kalimat yang paling di bawah nih ya, bahwa Bapa yang mengutus aku, maka kamu mati-matian teriak-teriak yang mengatakan Yesus itu cuman utusan begitu.
Hampir semuanya umat Islam itu selalu mengatakan bahwa semua utusan itu dikategorikan sebagai nabi. Kebanyakan ngarap doang sih Dul, kamu makanya nggak tahu isi kitabmu sendiri. Yuk ngaji bareng ya, dalam Quran surat 5 ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, dalam kurung Qabil. Nah loh, berarti burung gagak ini jadi nabimu dong ya Zulkifli? Jadi umat songong amat sih lo. Zulkifli, dalam Al-Quran maupun dalam Islam itu tidak ada cerita yang model seperti ini ya. Ini dalam kitab para nabi, dalam perjanjian lama. Kita baca dulu ya, dalam Yesaya 55 ayat 11 ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam Islam, bahwa firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman itu cuma mantra, kun fayakun maka jadi. Jadi di dalam Islam tidak ada konsep firman yang diutus, apalagi firman itu menjadi manusia. Maka sebabnya umat Islam sampai hari ini masih terus bersikeras mengatakan Yesus itu cuma utusan, padahal Yesus adalah firman yang hidup, firman yang datang ke dunia menjadi manusia itu sendiri. Kemudian lanjut, siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, apakah di dalam Islam firman itu ciptaan Zulkifli? Yohanes 1 ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Dia di sini adalah bicara tentang firman, karena yang kita baca tadi ini bicara mengenai tentang firman. Dan segala sesuatu tidak ada yang jadi tanpa Dia yang adalah firman itu sendiri. Makanya kalau Yesus melakukan segala hal mujizat, bangun, maka orang itu bangun dari matinya, bukan ngebangunin orang bobo ya. Yesus melakukan segala sesuatu mujizat yang ditunjukkan kepada manusia supaya orang tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Sang Bapa itu sendiri. Jadi ketika kamu melihat Bapa, kamu melihat Yesus, dan sebaliknya ketika kamu melihat Yesus, maka kamu melihat Bapa. Begitu ya, ini ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 9. Sebaliknya ketika ada orang yang melihat nabimu, nggak mungkin melihat Tuhannya. Boro-boro Bapa ya, Muhammad itu bapaknya Abdullah. Kalau Yesus bapaknya siapa? Elohim ya, karena Dia sendiri keluar dari mulutnya. Tadi di dalam Yesaya 55 ayat 11 gitu ya. Tempat tidurnya tempat tidur manusia, tempat tinggalnya tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Iya, memang Dia datang ke dunia sebagai manusia, Dul. Kalau tujuannya datang kepada serigala, maka Dia akan berbicara dan menjadi serigala. Tetapi karena tujuannya Dia kepada manusia, maka wujudnya harus manusia, bahasanya pun harus manusia. Kamu sih terlanjur menjadi antikris, maka pengajarannya jelas menolak bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Tetapi dalam fakta sejarahnya mencatat 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus itu nggak usah sombong, nggak usah merasa diri ini hebat ya tuh. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ribuan ratusan orang makan, dan seterusnya. Jawab Yesus kepadamu, Zulkifli, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kau tahu Zulkifli bahwa Dia melakukan mujizat itu adalah pekerjaan Bapa yang di sorga. Pekerjaannya itu mulia, bukan pekerjaannya untuk memerangi manusia seperti nabimu. Ini datanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi
tiada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Masya Allah. Memaksa orang harus beragama Islam. Wow. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizya dalam kurung pajak dengan patuh. Oh, maksudnya utusan yang kamu muliakan dan yang kamu anggap mulia ini seperti ini ya, Zulkifli. Maka di sini saya sampaikan, kalau memang kalian memaksa bahwa setiap utusan itu adalah nabi, maka burung gagak pun bisa jadi nabi. Halo, Nabi burung gagak, apa kabarmu? Makanya Zulkifli, lain kali ajari pengikutmu untuk mengerti kitabnya sendiri. Jangan sampai seperti yang ada dalam video ini, cuman hanya ikut-ikutan saja, kasihan deh. Atau enggak, kamu ajarin pengikutmu agar mengikuti teladan Yesus dan bukan ajaran yang ekstrim begini, Dul. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizya atau pajak dengan patuh. Gak pakai hijab berarti menentang Allah. Ngaku agama mana yang suka memaksa berhijab? Tapi saudaraku, dimanapun kalian berada, jangan takut, karena Yesus sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Makanya Zulkifli, kitabmu itu penuh misteri, dan selama ini kalau tanpa internet itu nggak terkuak. Hampir-hampir semua orang itu tidak mengerti, main ikuti saja, seperti halnya tadi orang yang mengembala kambing ya, embe begitu doang ya. Pokoknya ayo kita masuk neraka semuanya, ayo kita semuanya masuk ke surga bidadari, ayo. Orang ditanya nggak ngerti apa-apa, kan kasihan. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha,
ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang dilansir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih, Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya.
Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini
sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.